Sambutan Rektor UNU Purwokerto masa hebat 2022-2027. Kepada yang terhormat Dr. Insinyur Ahmad Iqbal MSI disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Suriah NU Banyumas, Ketua Tanfi Mutasar, Ketua BPP-nya saya, Sekretaris BPP tadi itu mewakili, sebetulnya mewakili ketua. Sekarang ketua, karena ketuanya jadi rektor, diwakili sekretaris. Para anggota BPP, Ketua Dewan Penyantun, siapa lagi ya, Ketua ISNU Pak Nurul, selamat datang Pak Nurul. Mudah-mudahan guru besarnya cepat turun Pak Nurul, saya doain. Oh ya, Ketua LPNU Pak itu. Nah, saya juga kebetulan tadi saya telepon barusan itu Pak Rektor Unsud Prodik, sebetulnya kemarin sudah mau hadir, beliau sudah bersedia mau hadir, tak tahu ya sekarang sudah rektor jadi sibuk mungkin. Sudah Pak, jalan aja nanti saya ke sana gitu. Maksud saya biar kumpul, ada rektor UIN, ada rektor Unsud, ada rektor UNU. Nah, ada rektor mana lagi? Tapi saya nggak datang karena Pak Rektor Unsud terus terang aja punya tanggung jawab besar terhadap pengembangan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Jangan main, jadi Rektor Unsud itu berat itu. Bukan hanya ngurus Unsud, ngurus UNU. Nanti saya ceritain sejarahnya. Semuanya yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu ini. Ketua PCNU juga kami sangat terima kasih atas kesempatan, atas gedung ini yang dipakai. Saya mohon kepada Ketua PCNU, gedung ini bukan hanya sekarang aja dipakai. Saya minta nanti gedung ini dipakai pada semua perkuliahan di UNU. Ya ini pengalaman saya rektor di Unsud. Fakultas tidak punya dosen, tidak punya mahasiswa, tidak punya karyawan, tidak punya gedung. Yang punya gedung hanya universitas. Oleh karena itu harus saya di pasca, dari pasca S1, S2, S3 silakan pakai. Nah, PCNU sebetulnya sebegitu, karena UNU anaknya dari PCNU. Semua harta benda, semua sumber daya miliknya NU, ayo UNU pakai, selama ini nggak dipakai. Seharusnya gitu. Salahnya Beb disuruh jadi rektor. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen BPP itu benar sekali itu. Untuk menjadi rektor UNU ini menurut saya itu berat banget, lebih berat daripada rektor Unsud. Ini pengalaman ini. Saya jadi rektor Unsud, mau nyambut gini, sudah siap semua itu.
Materi sudah siap. Lah ini buat sendiri. Ini baru apa? Materi. Kok jadi direktur unsur itu enak? Di sini tuh berat. Mau berangkat misalnya gini tadi. Staf itu, Pak, mau milih mobil yang mana? Nah ini beratnya di sini. Makanya itu Profesor Sodik itu jadi rektor UNU itu nanti merasa enak karena sudah diuji di sini. Itu saya undang tapi itu nggak hadir itu. Saya hanya menyetir aja dari sambutan Pak Anwar ya, Pak Sekjen sama Pak Rektor Rohadi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada saat saya dilantik jadi rektor kemarin tanggal 7 April, pesannya hanya 2. Enggak seberat apa yang disampaikan oleh sekjennya tadi itu. Ini sekjen PPP itu kok ngasih tugas lebih berat dari ketum. Tobat ini saya tuh. Nambah lebih berat, Pak. Lebih berat. Ya? Nyan saya mau ngambil aqua dulu. Kenapa saya gini? Karena dididik pada saat jadi BPP. BPP itu nggak pernah serius. Kalau rapat nggak pernah serius, apalagi Habib Ahmad. Makanya nanti lah Bu Laili, saya ketua BPP selama setahun baru ketemu ini sama Bu. Bu Siti baru kali ini ketemu. Nanti kalau sudah tahu suasana, setiap rapat pasti datang, Pak. Oh, Cepule nggak serius gitu. Daripada apa seriusan jangan terlalu serius, tapi ada maknanya apa mengenah gitu, tidak usah serius. Jadi apa yang diharapkan dari sekjen BPP tadi menurut saya itu menyimpang apa yang dikehendaki oleh ketua Pak Asin datang ini, buktinya Gus Yahya itu hanya 2 permintaan ke saya tuh pada waktu pelantikan, dan ringan. Coba tahu berat gini, saya nolak kemarin jadi rektor. Betul nolak, berat banget itu. Kenapa saya berat? Karena melihat situasi, kondisi dan sumber daya yang dimiliki oleh UNU jauh dengan yang dimiliki seperti UNSUD. UNSUD saya jadi rektor, visi misinya diakui dunia. Mampu nggak UNU diakui dunia? Saya tanya itu. Hah?
Artinya menyampaikan visi misi suatu pemimpin harus lihat sumber daya yang dimiliki. Kalau sumber daya tidak dimiliki, jangan muluk-muluk. Gagal di jalan itu. Unsur bisa diakui dunia. Pak Nurul waktu itu WR1 nih Pak Nurul. WR2. Waktu saya rektor Pak Nurul WR2. Pak Sodik dekan. Diakui dunia siap. Karena guru besarnya berapa, doktornya berapa, pendapatan berapa. Pak Nurul WR2 itu tahu tuh setiap tahun ratusan miliar yang diurus Pak Nurul. Ya Pak Nurul. Ratusan miliar di sini berapa Pak Rektor? Nah, itu ratusan miliar Pak setiap tahun. Bukan saya nggak bisa memberikan, tapi lihat situasi, kondisi, dan kemampuan sumber daya yang dimiliki itu. Sekarang apa yang dimiliki? Ayo kita bersama-sama. Nah, apa pesan Pak Ketum? 2. 1. Pak, mudah sekali itu tugasnya. Bapak semua bisa ini. Pak, UNU Purwokerto, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, jangan hanya dijadikan proses pendidikan hanya untuk mendapatkan ece-ece. Apa itu ece-ece? Hanya untuk mendapatkan ijazah, hanya untuk mendapatkan titel. Bukan itu. Tapi jadikan proses pendidikan yang kualitasnya menghasilkan mahasiswa, menghasilkan sarjana yang betul-betul berkualitas dari akademik dan mempunyai karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tugasnya. Tidak sulit. Apa sulitnya? Nah, oleh karena itu untuk mengaplikasikan, menghasilkan kualitas yang lulusan yang setara dengan unsut, setara dengan UIN yang lainnya. Mari ada WR1-nya nggak di sini? Mana WR1? Tolong Bu, sambutan saya itu di garis bawah Ibu. Anda yang menerjemahkan nanti. Nah kan gitu kan? Jadi rektor kan enak. WR-nya yang berat nanti ini. Karena apa? WR semua harus menerjemahkan apa ke programnya rektornya. Visi misi rektor itu yang terjemahkan oleh WR-WR-nya. Bukan visinya WR diterjemahkan rektor, wah kebalik gitu nanti. Jadi apa yang harus dipersiapkan sesuai dengan permintaan ketum itu? Istilahnya kalau PBNU bukan ketum ya Pak ya? Ketum ya? Gus Yahya itu. Untuk menghasilkan itu. Kualitas itu. Sekali lagi Ibu tolong. Sekarang ada program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tolong kurikulumnya disesuaikan dengan program itu. Itu satu. Kurikulum. Yang kedua, setiap mata kuliah, ini doktornya ada berapa di sini? Baru 5. Guru besarnya nggak ada. Nah, setiap mata kuliah harus didampingi doktor, wajib. Harus ada, kalau ada guru besar. Kita nggak punya. Pak Ketum sudah bilang, bersyukurlah UNU Purwokerto karena apa? Mempunyai sumber daya yang pada hakikatnya sumber daya yang ada di sini sama dengan kita dekat dengan unsut, kita dekat dengan UIN. Manfaatkan, gunakan itu. Pada saat itu ada Pak Sodik. Jadi tolong semua dosen, setiap mata kuliah apapun harus ada didampingi doktor atau guru besar, ambil dari unsut.
paling tidak kuliah sekali 2 kali dan paling tidak nyusun RPS. Diskusikan itu. Ambil itu ilmunya doktor, ilmunya guru besar itu. Kalau itu. Insya Allah kualitasnya bagus, nggak ala-kala itu. Hanya itu permintaannya, bagaimana kualitas lulusannya. Jadi UNU bukan hanya ecek-ecek, hanya untuk menghasilkan ijazah orang supaya lulus, bukan. Itu satu permintaan. Permintaannya satu. Yang kedua, permintaannya apa? Ini. Tolong UNU Purwokerto dijadikan center of excellence terhadap perubahan kebudayaan Nahdlatul Ulama. Itu. Nah, kebudayaan Nahdlatul Ulama di mana? Di pondok pesantren. Oleh karena itu tolong Ibu WR1. Apa? Dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tolong 20% 20 kredit SKS 1 semester anak didik kita masukkan ke dalam pondok pesantren. Itu nanti baru lulusan berkarakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekarang lulusan UNU berkarakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada indikatornya apa? Kemudian diajari itu aja kok. Sekarang 20% harus kerjasama dengan pondok pesantren. Masuk di situ. Nah, kalau sudah itu, tugas saya sudah selesai. Itu permintaan. Terus aja itu. Lalu gimana pengembangan Universitas Nahdlatul Ulama? Makanya saya undang itu Rektor Unsud, tanggung jawab Universitas Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Dan ada saya yang ngomong, Pak Ketum. Ingat, Pak Rektor, tugas Anda mengembangkan 2 UNU. Satu Universitas Nahdlatul Ulama di Purwokerto, satunya Universitas Nahdlatul Ulama di Kebumen. Jadi berkembang tidaknya UNU itu bukan rektor UNU, Pak, rektor Unsud. Saya hanya mempersiapkan kualitasnya yang lulusannya yang berkualitas dan yang berkarakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Titik. Nah, itu dari segi kualitas lulusan. Ya banyak-banyak. Ya, Ibu siapa? Ibu WR1. Tolong itu dicatat. Dan untuk meningkatkan kualitas sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka, undang Pak Sodik, Rektor Unsud, suruh bicara sebagai pembicara, nggak usah dibayar. Ini Ibu Wadir, selamat datang Bu. Ini Wadir Pasca Sarjana yang menggantikan saya. Ini ada Bu Wadir 1 sebagai PLT Direktur, ada Wadir 2 Profesor Eli. Profesor Eli orang NU. Sudah datang, terima kasih Bu kehadirannya. Nah, ini Ibu Wadir, Ibu R1, Ibu PLT Direktur, ahli apa tadi yang cerita Pak? Untuk apa itu tadi Pak Rektor bilang, yang untuk kenaikan ke fungsional apa? Apa Bu sering ngajar apa dulu? Pekerti. Ini ahlinya mantan ketua lembaga penjaminan mutu Universitas Jenderal Sudirman, mantan dekan biologi Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman, dan sekarang lagi PLT Direktur Pasca Sarjana Universitas Jenderal Sudirman. Kalau mau
penjaminan mutu, mau apa tadi, koperti, undang ini, nggak usah dibayar. Kalau ini minta bayaran, biar saya pribadi yang bayar. Enggak. Kenapa saya? Enggak mungkin berani. Minta saya ke saya nggak mungkin berani. Saya yakin itu. Misalnya Pak Rektor diundang jadi pembicara. Kalau mau minta bayaran suruh minta ke saya. Aman pokoknya. Ya. Oke itu. Ya itu wadir satu, harus menerjemahkan Anda apa yang saya katakan. Sekarang masalah tadi kesejahteraan dosen itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Rohadi tadi akan kami lanjutkan. Ya, apa yang disampaikan untuk kesejahteraan dosen. Tidak bisa Bapak dan Ibu dosen mengharapkan kesejahteraan murni dari UNU. Tidak usah. Saya belum mencatat itu. Pak WR3 itu. Mahasiswanya berapa itu? Semua mahasiswa berapa UNU? 1.600. Dari 1.600 orang tidak mampu berapa? Nah, ini ada WR2 unsur ini. Ada WR2 unsur. Kalau di unsur di Fakultas Kedokteran lempar mahasiswa full 80% kena orang kaya. Di kedokteran. Tapi kalau di pertanian, peternakan, biologi, perikanan lempar mahasiswa 80% orang tidak mampu. Lah sekarang di sini berapa? Itu harus tahu itu. Jangan hanya nerima mahasiswa gitu, tidak bisa, harus tahu itu. WR-WR-nya harus tahu. Rektornya ada tahu kok, maksudnya nggak tahu. Nah, karena sebagian besar tidak mampu, jangan diharap mencari kesejahteraan dari mahasiswa. Bahkan saya untuk mahasiswa UNU coba sampai ini, Pak Ibu Wadir Warek 1 Biro. Jangan sampai ada mahasiswa DO UNU gara-gara tidak mampu UKT. Jangan sampai itu. Kalau nggak mampu, panggil orang tuanya. Kapan bisanya? Nggak bisa. Bilang mahasiswanya, kamu harus nyicil nanti kalau sudah lulus, kalau sudah kerja. Itu anak kita semua kok. Ya, sekali lagi jangan sampai ada mahasiswa DO gara-gara tidak mampu. Ini keistimewaannya UNU di situ. Karena saya sejak awal sebelum masih PP, dengan adanya UNU itu jangan hanya bangga bahwa warga Nahdien itu punya UNU, tidak. Bukan hanya itu programnya. Dengan adanya UNU programnya jangan sampai ada warga Nahdien tidak kuliah. Itu masalah kuliah nanti gampang itu. BPP ini satu pom bensin selesai. Betul itu. Itu baru pom bensin, belum gudang. Ya. Jadi yatim piatu dibebaskan, hafid dibebaskan. Nah, lalu bagaimana dari dananya? Nah ini tugas dari, bukan tugas dari Dewan ini, Bu. Tugas dari Dewan apa?
Pemerintah harus banyak mengeluarkan KIP, Kartu Indonesia Pintar untuk NU Purwokerto. Itu. Ibu WR1, WR3, Pumpung, ibu dewannya di sini. Tanya alamatnya di Jakarta berapa, di mana? HP-nya di mana? Di dewannya di mana? Wah, gitu. Kejar terus. Ya, kita harus bergerak. Saya program ini nggak muluk-muluk. Pokoknya bagaimana pemerintah kita dapat KIP sebanyak-banyaknya. Kalau dulu bidik misi, sekarang KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu berapa Pak Diro? 2 juta setengah ya? Hah? 2,4. Mahasiswanya dapat 850. Hah? Oh itu. Mahasiswa sudah dapat biaya hidup 850. Kita diberi UKT 2.400.000. Lah itu diperbanyak itu. Sebenarnya kalau mengandalkan kita berat dan berat. Karena apa? Tadi itu berapa persen, 80-90% itu orang tidak mampu. Sementara kita program jangan sampai warga Nahdien, baik yatim piatu tidak mampu, tidak ada yang kuliah. Harus kuliah di UNU. Sehingga 5 tahun ke depan sarjana, ada sarjana lempar 40% kena warga Nahdien. Gitu. Terprogram gitu. Ya. Nah, oleh kepada para dosen, nah, jangan mengharapkan dari itu. Kita cepat kejar fungsionalnya. Oleh karena itu dalam penerimaan BPP ini, dalam penerimaan dosen, ya, dosen betul-betul ayo terima dosen yang punya karakter. Saya mau menghidupkan, saya membesarkan NU, bukan dijadikan batu loncatan di UNU ini. Oleh karena saya punya program Pak, 3 tahun dosen masuk UNU, 3 tahun harus punya fungsional. Apa istilah di sini apa ini? Hah? Japung. Oh ya, japung. 3 tahun maksimal harus pernah japung. Kalau nggak punya, kalau nggak mau, lah berarti dipertanyakan itu. Dosennya itu dipertanyakan, betul-betul akan mengabdi di sini atau enggak? Hanya dijadikan batu loncatan. Sehingga kalau hanya dijadikan batu loncatan, ada penerimaan sana ke sana, penang sana ke sana. Ya kasihan UNU-nya. Ya sekali lagi, tolong para dosen, ayo Anda punya dedikasi karakter yang membesarkan UNU. Karena apa? Kalau UNU besar, UNU terkenal, Bapak dan Ibu akan besar dan akan terkenal. Dan kalau Bapak dan Ibu besar terkenal, insya Allah UNU terkenal. Gitu, sama saling aneh. Itu harapan saya. Harus interaksi gitu. Itu kepada para dosen. Saya harap betul. Kalau Anda sudah terjun mau jadi dosen di NU, ayo jiwa raganya hatinya itu ke NU. Ayo besarkan UNU ini. Dan Anda aktif sendiri mencari penelitian keluar. Jangan mengandalkan di sini, kasihan UNU-nya. Jadi harus ikhlas. Saya tadi itu Pak Sekjennya itu katanya apa tadi, harus gaji tidak usah minta digaji. Ya. Kalau saya gaji saya nggak mau digaji, saya nggak usah digaji, nggak ikhlas saya. Kenapa? Mengikuti perintah itu Pak Sekjennya. Biarkan mengalir gitu loh. Kita menyadari semua itu. Jadi untuk NU sendiri, untuk UNU sendiri, ayo kerja bersama-sama. Jangan dikasihkan kepada rektor sendiri, nggak akan jadi itu. Semua harus.
dari NU, dari pimpinannya, rektornya, WR, terutama BPP dan penyantun. Nah, buat BPP sama Dewan Penyantun, program saya hanya akan fokus kepada Universitas Nahdlatul Ulama dalam bidang akademik. Saya akan fokus gitu. Masalah bangunan, masalah tanah, saya serahkan kepada BPP dan Dewan Penyantun. Punya bagian tugas masing-masing kok. Kalau saya harus tugas bangunan, harus tugas apa lagi? Tanah. Loh, kapan saya ngurusnya di sini? Oke, jadi semuanya mohon kerjasamanya. Saya yakin kalau kita bersama-sama, insya Allah bisa. Saya yakin itu, kita itu. Dan visi misinya sekali lagi sesuaikan dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Nah, sekarang tata yang mendasar ini, yang paling mendasar untuk UNU ini perbaiki sekarang adalah tata kelola, struktur organisasinya, khususnya statuta. Kemarin statuta saya menyadari dibuat dalam rangka akreditasi institusi. Enggak punya statuta, saya yakin akreditasinya E. Yakin saya itu. Kalau enggak punya statuta. Kenapa? Enggak punya arah. Arahnya kemana? Undang-undangnya kemana? Karena statuta itu roh perguruan tinggi. Nah, kemarin sudah dibuat, sudah ada. Nah, dengan pengalaman itu ayo perbaiki. Perbaiki dan perbaiki. Wajib diperbaiki. Nah, selamat datang Pak Rektor. Pak Rektor Unsud. Kalau di Unsud saya anak buahnya, Bu. Kalau di Unsud saya anak buahnya Pak Rektor. Tapi kalau di sini anak buah saya. Dia wakil BPP UNU Purwokerto. Wakil 1 nggih, Pak? Wakil 1. Nah. Ketuanya saya. Jadi bawahan saya. Tapi kalau saya ke sana, wah, bos saya. Tadi sudah saya panjang lebar Pak Rektor Unsud. Saya kalau ngomong kadang-kadang UNU jadi Unsud, Unsud jadi UNU, bingung ini. Jadi masih kacau saya ini. Mau ngomong Unsud, UNU, mau ngomong UNU, Unsud. Kacau benar. Karena sampai saat ini saya masih dosen di Unsud. Ngajar S1 iya, S2 iya, ngajar S3 iya. Bahkan ngajar D3 di Unsud. Sehingga kacau. Masih bimbing sana. Oleh karena itu nanti mungkin saya di sana pagi, ke sini siang gitu. Karena melayani mahasiswa. Dan oleh Pak Rektor, saya diberi ruang khusus. Ruang mantan Direktur Pasca Sarjana. Waktu saya Direktur Pasca Sarjana, di situ saya. Karena sudah bukan direktur, dibuang direkturnya, ganti Ahmad Iqbal. Yang jadi korban siapa? PLT-nya. Nggak nempati itu, nempati di Wajir. Tapi nggak apa-apa, karena orang kita semua. Jadi, sekali lagi tata kelola. Kenapa saya mengutamakan tata kelola? Terus terang aja, misalnya dalam statuta sekarang, UNU hanya mempunyai 1 biro, ya.
Ya, punya satu biro. Mana bironya? Bironya mana? Mana bironya? Hah? WR-nya ada berapa? 4 ya? WR-nya ada 4. WR Wakil Rektor apa? Akademik dan kemahasiswaan. Ya. Akademik, terus umum dan keuangan, terus kemahasiswaan, terus apa? Perencanaan dan kerjasama. Bironya satu, biro apa? Biro apa, Pak? Biro Administrasi dan Umum. Coba bayangkan, punya biro satu. Yang bisa bekerja ini malaikat. Ya, yang bisa bekerja mengenang UNU dengan satu biro itu malaikat. Berat. Apa ada malaikat perempuan, Bu? Ada nggak malaikat perempuan, Kiai? Nah, bingung tuh. Malaikat perempuan ada nggak? Hah? Nggak ada tuh? Lah ini bironya perempuan tuh. Berarti melebihi malaikat tuh. Kerja. Lah semua itu dirangkap satu orang itu. Akademik dan kemahasiswaan, keuangan, administrasi, kerjasama, apa lagi? 4 itu, masya Allah. Tobat itu. Kok mau gitu perempuannya itu? Nah, itu semua ayo benahi bersama-sama. Jangan saya. Statutanya benahi, ya bawa ke Senat. Nah, ini saya takut keliru lagi. Statuta itu yang milik itu PBNU, bukan miliknya sini. Yang punya PBNU. Makanya tanda tangannya PBNU semua. Tapi PBNU kita beri draft. Nih. Jadi kita nanti buat konsep, kasih Senat, setelah Senat kasihkan BPP. Nah setelah itu serahkan BPP ke PBNU. Kalau sudah ditandatangani, Anda setuju tidak setuju harus terima itu. Karena itu miliknya BPP. Kenapa miliknya BPP? Karena UNU miliknya BPP, miliknya PBNU. Yayasannya PBNU tuh. Yayasannya PBNU ini. Jadi UNU Purwokerto Bandung miliknya PBNU. Oleh karena itu, karena miliknya PBNU, termasuk Bapak semua itu miliknya PBNU, tanda tangannya PBNU. Termasuk nanti karyawan, dosen, itu yang tanda tangan harus BPP. Oke? Yang ngajukan rektor. Kenapa? Yang tahu kebutuhan itu rektor. Butuh sekian. Tapi yang punya BPP. Kenapa? Yang gaji dan sebagainya BPP. Tapi yang mengajukan karena yang tahu kekurangannya ini. Udah ya semuanya? Oke. Yang penting kita jalani bersama-sama. Insya Allah lah nanti Anda kalau dengan saya nikmat itu. Enak lancar lah. Kalau nggak percaya itu nggak benar itu Pak Lutfi tadi nggak benar itu. Kalau dengan Madura gini-gini, oke enggak apa-apa. Tapi biasanya orang Madura cocok sama orang Jawa Tengah itu. Ya istrinya orang Jawa Tengah. Gitu. Pak Nurul dulu WR2 orang Jawa Tengah gitu. WR2 ya Pak Nurul ya. Bersama-sama lah, intinya kebersamaan. Ayo urus, kembangkan UNU ini bersama-sama.
Dan yang saya minta hanya itu, tolong Anda yang ada sudah di NU itu, di waraganya itu NU, UNU. Jangan hanya dijadikan loncatan lah. Enggak. Kalau mau jadikan loncatan, mau dijadikan loncatan, ya siap-siap mundur lah. Capek. Ya, itu. Untuk akademik, ayo kita fokus kepada akademik. Fokus. Lain akademik kan ada BPP, ada Dewan Pengantun. Masalah pengembangan kembali lagi. Nah, masalahnya rektor Unsud. Pak Rektor. Lagi nelpon, Pak Rektor, Unsud sudah saya sampaikan tadi. Urusan pengembangan UNU Purwokerto, urusan rektor Unsud. Tapi alhamdulillah Pak Rektor memang perhatiannya besar. Tadi kemarin sudah bisik-bisik saya. Insya Allah Pak, dalam waktu dekat nanti ada mobil 2 dari Pak Rektor itu. Mau dikasih bis sama apa Pak? Pak Rektor? Bis sama apa? Hah? Mobil niaga. Nah, mau dikasih 2. Itu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada, terus terang aja kepada anggota BPP, khususnya Ibu Siti Mukarramah, tolong dibantu sekali saya Bu, khususnya dalam mahasiswa untuk mendapatkan KIP KIP, Kartu Indonesia Pintar. Perbanyaklah itu, perbanyak sekali perbanyak, karena kalau mengandalkan dari mahasiswa kita, kasihan, banyak tidak mampu. Ya, untuk menghidupi menjalankan itu harus dari pemerintah, salah satu diantaranya KIP dan juga penelitian nanti pengabdian dan sebagainya. Ya itu. Dan kepada WR ini, wakil rektor ini, untuk mengembangkan kualitas, jangan segan-segan berhubungan dengan dengan rektor Unsud sama rektor UIN. Ya, kenapa itu? Karena pesan ketum ada Pak rektor itu. UNU Purwokerto berbahagialah. Karena apa? Karena berdekatan dengan Unsud dan didampingi oleh UIN. Sumber daya yang dimiliki tidak kekurangan. Manfaatkan itu karena itu adalah orang kita semuanya. Itu harapan saya. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Apabila tutur kata kurang berkenan, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.